Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Hastuti, JKP Angkatan 11, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dengan fasilitator saya adalah Bapak Budi Darmawan SPD MT dan pengajar praktik saya adalah Ibu Elvi Gustina MPD. Dalam memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan kali ini, saya menggunakan model 4P, yaitu yang pertama fact, peristiwa, yang kedua feelings, perasaan, yang ketiga findings, pembelajaran, dan keempat future atau penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Pada modul 1.3, saya mempelajari dan mengerjakan seluruh materi dan tugas-tugas pada modul 1.3 di LMS. Yang pertama yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada kegiatan mulai dari diri, saya membuat tugas menggambar imajinasiku tentang murid di masa depan, yang menggambarkan tentang situasi murid, peran guru, dan juga suasana sekolah impian. Kemudian, CGP melengkapi 6 kalimat rumpang yang disajikan. Pada tahap ini, juga CGP ditugaskan menuliskan sebuah visi yang memuat nilai-nilai, filosofi, harapan atas murid di sekolah. Pada tahapan eksplorasi konsep, saya belajar secara mandiri di LMS. Terdapat beberapa halaman yang harus dipahami dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Pada eksplorasi konsep ini terdiri dari eksplorasi konsep berbagi visi murid impian dan eksplorasi konsep berbagi tugas, kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Kemudian pada tahap peristiwa yang selanjutnya yaitu ruang kolaborasi yang pertama, di mana pada kegiatan ini peserta CGP kelas 105 dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian dengan dipandu oleh Bapak Fasilitator, Bapak Budi Darmawan, kami masing-masing kelompok diberi tugas untuk membuat bahan presentasi yaitu satu visi, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan satu rencana bakja, lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas bakja. Kemudian pada ruang kolaborasi yang kedua, kegiatan yang kami lakukan yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kemudian tanya jawab dan penguatan oleh fasilitator. Kemudian mengerjakan refleksi mengenai hasil diskusi. Kemudian dilanjutkan ada tahapan demonstrasi kontekstual dilakukan secara mandiri. Untuk tugas ini saya membuat sebuah video sederhana mengenai gambaran menjalankan tahapan bakja untuk menghasilkan sebuah rekomendasi perubahan di sekolah, dan tugas tersebut saya unggah ke channel YouTube pribadi saya. Pada kegiatan elaborasi pemahaman dilaksanakan secara diskusi virtual pada room Google Meet yang dipandu oleh instruktur Bapak Wahyu Eko Ramadan. Dalam kegiatan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi ini dibahas materi tentang yang pertama pentingnya visi dalam membawakan perubahan, yang kedua pentingnya paradigma inquiry apresiatif yang membawakan perubahan, yang ketiga alat bantu perumusan prakasa perubahan yaitu melalui rumus atap, dan keempat dibahas tentang 5 tahapan bakja. Tugas pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.3 ini sangat penting karena tahapan ini memberikan gambaran sejauh mana pemahaman peserta CGP pada materi yang telah dipelajari. Karena tahapan ini merupakan tahapan di mana CGP mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Tahapan terakhir pada rangkaian peristiwa yaitu membuat jurnal refleksi
Dwi mingguan. Jurnal refleksi merupakan sebuah refleksi selama mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 2 minggu ke belakang. Di antaranya yaitu mengulas kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan, mengungkapkan perasaan peserta CGP, ide atau gagasan yang timbul, pembelajaran apa yang dapat diambil, dan apa dampak perubahan positif yang paling dirasakan oleh peserta CGP. Rangkaian jurnal refleksi berikutnya yaitu tentang perasaan selama mempelajari mode 1.3. Saya merasa senang sekali karena banyak ilmu baru yang saya peroleh sehingga membuat saya lebih percaya diri menjadi seorang CGP, dan dari mode 1.3 ini saya lebih dikuatkan dalam mewujudkan cita-cita membentuk murid yang mempunyai nilai profil pelajar Pancasila, yaitu dengan bantuan pendekatan inquiry apresiatif dalam menyusun sebuah prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja. Berikutnya yaitu tentang pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.3 ini, saya lebih memahami bahwa dalam memimpin perubahan positif harus dimulai dengan berpikir strategis dan memahami intrik apresiatif sebagai sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dituangkan dalam 5 tahapan Bagja. Dan untuk melakukan perubahan yang positif tersebut, tidak harus bermulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, namun kita bisa fokuskan pada kekuatan yang telah kita miliki, sehingga pemikiran yang ada pada diri kita bisa diarahkan ke arah yang positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Rangkaian jurnal refleksi di mingguan yang terakhir yaitu tentang penerapan. Setelah saya mempelajari mode 1.3, saya akan berkolaborasi dengan ekosistem sekolah untuk bersama-sama melakukan perubahan positif guna mewujudkan visi tentang murid saya di masa depan yang saya impikan, yaitu melalui sebuah visi terwujudnya pelajar Pancasila, visi terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, dan berwawasan kebinekaan sesuai profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan tentang jurnal refleksi Dwi mingguan pada modul 1.3 dari saya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, guru bergerak Indonesia Maju.